Kita akan bahas Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, guys. Oke, saya akan selalu standby setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 malam. Oke, buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti gue akan langsung jawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, gue akan membahas sesuai dengan yang sudah gue rencanakan untuk dibahas. Alright. Oke, Undang-Undang HPP baru saja diresmikan menjadi undang-undang kalau nggak salah hari Kamis kemarin ya. Hari Kamis kemarin kalau nggak salah. Jadi hari Kamis sudah disahkan jadi undang-undang, cuman kita masih nunggu kapan dia akan terbit nomor undang-undangnya. Karena undang-undang kan ada nomornya. Jadi sekarang lagi di tahap penomoran. Nanti setelah dinomorkan, maka jadi undang-undang resmi dan terbitlah naskah undang-undang yang resmi. Gitu guys. Oke. Nah, poin-poin dalam Undang-Undang HPP ini sangat banyak banget. Jadi ini betul-betul perpajakan itu dirombak ulang semuanya guys. PPN-nya ada, PPh-nya ada, KUP-nya ada, dan ada teks amnesti atau pengungkapan sukarela wajib pajak. Gitu guys. Jadi Undang-Undang HPP ini banyak sekali merombak peraturan perpajakan. Kita akan bahas satu persatu guys. Kita akan bahas sedetail mungkin sebisa saya mampu gitu ya. Kalau gue udah nggak paham ya gue nggak bahas gitu. Tapi justru ini juga jadi bagian untuk gue belajar gitu. Untuk jadi bagian gue belajar, gue bisa memahami perpajakan dari live ini. Karena di sini sekalian gue baru baca gitu. Sebagian berita ini baru gue baca pertama kali di sini gitu guys. Oke. Baik, kita akan bahas Undang-Undang HPP. Pertama dari berita dulu. Jadi saya akan bacakan berita di CNN Indonesia. Dari internet ya, CNN Indonesia, skema NIK jadi NPWP. Nah, ini sangat menarik sekali, skema NIK jadi NPWP. NIK jadi NPWP. Jadi kedepannya apakah NIK akan menggantikan NPWP atau bagaimana skemanya, inilah yang akan kita bahas sekarang. Karena saya sendiri masih nggak tahu gitu. Gua sendiri masih nggak tahu ini bagaimana sih ceritanya NIK jadi NPWP dan bagaimana teknisnya gitu. Ini kan main big data ya. Jadi bakalan pusing juga sih gue pikir, nggak akan mudah ya. Oke, gue akan baca. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung bisa diketik aja di kolom komentar. Oke, pemerintah bersama DPR dalam rapat paripurna telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP pada Kamis nih, Kamis tanggal 7 Oktober. Ya, tanggal 7 Oktober adalah hari yang paling bersejarah di tahun ini, yaitu diresmikannya Undang-Undang HPP. Oke, Ibu Sri Mulyani mengatakan langkah ini diambil sebagai bentuk transformasi dan meningkatkan efisiensi dalam sistem perpajakan, termasuk di dalamnya mengantisipasi perubahan yaitu penggunaan NIK sebagai NPWP. Nah, saya harap isu ini atau transformasi ini semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas DJP. Oke. Transformasi ini dalam waktu dekat akan terlihat dalam sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi. Oh, jadi oh ya, memang ini kan pribadi ya. Berarti badan tetap pakai NPWP badan dong. Oke. Ya. Ini baru sadar nih. Ya. Jadi mereka akan jadi objek penggunaan NIK menjadi NPWP. Jadi untuk orang pribadi, NIK akan menggantikan NPWP. Tetapi untuk perusahaan tetap pakai NPWP. Iya dong, kan perusahaan nggak punya NIK. Oke. Secara terpisah, ia mengatakan tidak semua orang yang memiliki NIK lantas dikenakan pajak orang pribadi. Ini betul, guys. Jadi buat teman-teman yang masih kurang pengertiannya, bukan berarti peraturan ini membuat lu jadi kena pajak otomatis gitu loh. Kalau penghasilan lu masih di bawah PTKP, ya lu tidak kena pajak, begitu guys. Jangan terkena efek dari clickbait dari berita-berita mainstream yang mengatakan, oh gara-gara ini jadi NPWP lu bakal kena pajak, semua orang bakal kena pajak. Oh no guys, hanya orang-orang yang penghasilannya di atas PTKP yang akan kena pajak. Itu kan dari dulu juga seperti itu, gitu. Oke, Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona menegaskan hal serupa. Ia mengingatkan masyarakat yang sudah memiliki pendapatan melebihi PTKP, maka harus bayar pajak. Ya benar dong, udah betul dong, nggak ada yang salah, gitu. Apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP orang pribadi dan pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas 500 juta setahun. Oke. Nanti kita akan bahas mengenai yang PTKP 500 juta setahun untuk pengusaha ya. Ini juga masih belum jelas arahnya kemana.
Tapi nanti kita akan bahas. Oke. Tidak hanya pajak orang pribadi, Undang-Undang HPP turut memberikan dampak beragam di masyarakat. Oke, ini diungkapkan oleh ekonom KOR Indonesia Yusuf Rendy, yang menilai peraturan ini akan menggerek naik harga barang akibat kenaikan pajak PPN menjadi 11% mulai 1 April 2022. Oke, betul. Yusuf mengatakan, akhir-akhir ini banyak negara yang menaikkan tarif PPN. Namun, ia berharap agar kenaikan ini tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi. Oke. Kemudian, ia mengkritisi program pengampunan pajak jilid 2 yang memberikan tarif khusus untuk WP yang secara sukarela melaporkan hartanya. Sebenarnya, kalau DJP menelusuri tarif pajak dengan denda umum, itu akan lebih besar potensi didapatkan. Ini salah persepsi nih, orang ini nih. Oke. Tidak hanya itu, ia menyoroti perubahan bracket pajak orang pribadi terendah 5% dari PKP sampai dengan 60 juta. Ditambah dengan penghasilan di atas 5 miliar sampai 30 sebagai 35%. Gitu. Oke. Halo, Kak Rini. Halo Rini, teman SD nih. Rini. Apa kabar ini? Oke. Oke. Kita lanjut, guys. Oke, kita lanjut. Ini satu lagi berita mengenai NIK sebagai NPWP. Oke, punya KTP sudah harus bayar pajak, tanda tanya, ini kata DJP. Oke, jadi ini juga clickbait ya guys. Jangan sampai Anda terjebak dengan kata-kata kalau NIK menjadi NPWP maka punya KTP harus bayar pajak. Ini clickbait, ini salah persepsinya. Oke, nah kita baca. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), nomor induk kependudukan atau NIK digunakan sebagai NPWP orang pribadi. Oke. Terkait ketentuan tersebut, muncul pertanyaan di tengah masyarakat nih, terkait dengan kewajiban membayar pajak ketika sudah punya KTP. Gitu. Nah, DJP menjawab begini. Saya punya KTP udah harus bayar pajak nih. Tanda tanya. Jawabannya adalah tidak. Oke, jelas tidak ya guys. Tidak semua warga negara yang sudah memiliki NIK harus membayar pajak. Gitu. Oke. Kewajiban membayar pajak, sambung DJP, hanya melekat pada setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, tidak semua orang harus bayar pajak, guys. Hanya yang penghasilan di atas PTKP saja yang bayar pajak. Oke, jadi jangan khawatir kalau lu orang miskin, lu nggak akan bayar pajak. Jangan khawatir, ya. DJP menjabarkan dalam ketentuan sebelumnya, wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri ke KPP untuk mendaftarkan NPWP. Oke. Dengan ketentuan dalam Undang-Undang HPP, wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan untuk mendapatkan NPWP karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Oke, NIK sudah berfungsi sebagai NPWP, itu kata kuncinya. Anda tidak perlu repot melakukan pendaftaran ke KPP untuk mendaftarkan NPWP katanya. Seperti itu katanya ya, tapi kita nggak tahu nih detailnya seperti apa, gitu ya. Oke, halo Pak Dio Deza. Oke, halo bro. Oke, kita lanjut. Adapun pemberlakuan ketentuan tersebut dinilai akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi memperoleh NPWP. Betul, setuju. Oke. Sebelumnya, Ibu Sri Mulyani menjamin kerahasiaan data wajib pajak meski NIK bakal terintegrasi dengan NPWP. Oke, ini jaminan yang mudah diomongkan tapi akan sulit dipraktekkan ya, karena di Indonesia ini database kayaknya udah nggak ada lagi yang namanya privacy, nggak ada yang namanya rahasia ya. Di Indonesia ini kayaknya terlalu mudah data itu kebuka ke publik gitu ya. Penggunaan NIK sebagai NPWP orang pribadi pada Undang-Undang HPP bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Oke. Walaupun NIK diketahui, bukan berarti data pajaknya bisa diterobos. Kita tetap menjaga kerahasiaan data wajib pajak orang pribadi maupun badan, karena ini dilindungi oleh undang-undang, kata Ibu Sri Mulyani. Oke, sip. Setuju? Baik, kita tutup. Jadi teman-teman udah paham ya teman-teman, NIK akan berfungsi seperti NPWP. Oke, apakah NPWP yang lama perlu dihapus atau tidak? Kita tunggu peraturan yang akan nanti keluar ya. Belum tahu nih bagaimana. Apakah NPWP lama masih dihapus atau boleh double atau
atau bagaimana sistemnya gitu. Oke. Kata Pak Reza, data sudah diperjualbelikan sepertinya. Kita nggak tahu lah ya. Oke, kita lanjut berita lain. Ikut program Ungkap Harta, ada kewajiban investasi minimal 5 tahun. Oke, ini sudah jelas ya teman-teman. Kalau dulu tes amnesti yang 2015, teman-teman kalau mau mendaftarkan diri, teman-teman akan terikat dengan kewajiban investasi selama 3 tahun. Jadi 3 tahun diinvestasikan dan 3 tahun berturut-turut dilapor. Oke, ada laporannya. Kalau tidak lapor, tes amnestinya batal. Oke, kalau tidak lapor, tes amnestinya batal. Itu dulu yang tahun 2015. Tapi yang sekarang ada kewajiban 5 tahun, oke? 5 tahun untuk mendaftarkan diri menginvestasikan harta ini, oke? Jadi harta yang sudah dilapor ini ada kewajiban 5 tahun untuk diinvestasikan. Tetapi kalau tidak diinvestasikan, TA-nya tidak batal, guys. TA tidak batal, hanya dikenai denda tambahan saja. Oke, berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu ancamannya adalah TA-nya batal gitu. Kalau sekarang sih enggak. Oke, sorry. Agak sedikit. Iya. Oke. Sip. Kita lanjut. Nah, kita baca nih ya biar teman-teman bisa paham. Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang HPP mengatur repatriasi harta dari luar negeri untuk perolehan harta 2016 ke 2020 paling lambat dialihkan pada 30 September 2022. Jadi, harta itu harus dialihkan sebelum 30 September 2022, guys. Untuk teman-teman yang mengikuti TA yang kedua ini, kalau harta dari luar negeri masukin ke dalam. Oke, dari luar negeri masukin ke dalam sebelum 30 September 2022. Oke, setelah masuk, kalau mau diinvestasikan, maksimal 1 tahun setelahnya, 30 September 2023. Oke, nah, tenggat waktu tersebut berlaku juga untuk skema pertama bagi wajib pajak yang sudah mengikuti TA 2016. Oke. Tenggat waktu kedua, yakni 30 September 2023. Oke. Berlaku untuk komitmen investasi atas pengungkapan harta sukarela. Oke. Tenggat waktu tersebut berlaku untuk investasi pada sektor hilirisasi SDA, sumber daya alam atau energi terbarukan, dan surat berharga negara. Oke, menurut gua sih teman-teman nggak usah pusing mengenai investasi macam-macam. Pokoknya surat berharga negara aja udah beres. Gitu. Oke, Bro Dio mau tanya, apakah sudah terbit PMK untuk TA? Oh belum. Setahu saya sih belum, bro. Setahu saya belum ada terbit PMK-nya sama sekali. Undang-undangnya aja kita belum tahu nomornya berapa. Mungkin dalam minggu inilah. Mestinya sih dalam minggu ini sudah terbit nomornya. Draftnya akan jadi, draft finalnya. Nanti mungkin sebulan lagi baru ada PMK-nya. Karena PMK kan mendetailkan lagi setiap aspek dalam peraturan ini. Kemarin aja Undang-Undang Cipta Kerja itu PMK-nya ada 20 lebih kayaknya deh. PMK-nya itu lebih dari 20 yang untuk menjelaskan Undang-Undang Cipta Kerja itu. Sekarang ini ya mungkin ada 10 atau 20 lah. PMK yang untuk menjelaskan TA 2022 ini. Bukan TA ya, Undang-Undang HPP. Kalau TA-nya doang sih mungkin cuma 1 atau 2 PMK aja sih. Gitu. Oke, kita lanjut. Wajib pajak orang pribadi yang menyatakan menginvestasikan harta besi, yang menginvestasikannya, wajib menginvestasikan harta besi tersebut paling lambat 30 September 2023, guys. Oke, jadi ada 2 tahun ya, 2 tanggal yang paling penting. 30 September 2022 adalah saat untuk masukin uang ke Indonesia kalau dari luar negeri. 30 September 2023 tahun depannya adalah saat untuk menginvestasikan ke investasi yang sudah ditunjuk. Gitu. Cukup lama sih waktunya, ini lama banget waktunya. Jadi saya agak aneh nih, kenapa bisa gitu. Oke. Jadi menunggu undang-undang TA ya Pak. Ya, betul bro. Betul, Bro Reza. Jadi, kita tunggu undang-undangnya. Harusnya sih minggu ini udah terbit. Udah terbit nomornya dan draft jadinya, draft finalnya gitu. Undang-undang HPP-nya maksudnya. Undang-undang HPP jadi, maka bulan depan atau 2 bulan lagi akan terbit semua PMK-PMK-nya yang menjelaskan masing-masing dari pasal itu. Gitu. Kalau undang-undang PMK mengenai TA itu harus terbit bulan depan. Karena persiapannya kan di Desember 1 bulan, Januari udah bisa jalan. Gitu.
Oke, kita lanjut. Investasi harta bersih pada hilirisasi sumber daya alam atau energi terbarukan dan surat berharga negara wajib dilakukan paling singkat selama 5 tahun. Oke, jadi kalau dulu itu maksimal adalah cuma 3 tahun untuk investasinya, sekarang sampai 5 tahun guys. Harus 5 tahun diinvestasikan di surat berharga negara. Jadi komitmennya sangat lama sekali 5 tahun. Ini 5 tahun sejak 2023 loh ya. Jadi kalau 2021 ikut 7 tahun kemudian baru selesai komitmennya. Luar biasa. Ini luar biasa. Ya berarti kalaupun ada TA lagi ya mungkin TA kemudian lagi, masih lama gitu. Oke. Periode tersebut berlaku sejak wajib pajak melakukan investasi atas harta yang diungkapkan secara sukarela. Oke. Terkait dengan tarif PPh final, yang pengungkapan sukarela ini, yang perolehan 2016 ke 2020, Undang-Undang HPP mengatur 5 kelompok. Oke, ada 5 kelompok. Untuk 2016-2020 ya. Pertama, tarif 12% atas harta bersih yang berada di NKRI. Dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor dan sebagainya itu. Pokoknya 12%, 14%, 18%. Itu teman-teman udah tahu ya. Udah hafal lah itu harusnya. Pokoknya 6, 8, 11 untuk tahun 2015 ke belakang, 12, 14, 18 untuk 2016 ke depan. Itu aja, paling gampang dihafal aja gitu. Oke, lanjut. Oke. Kita lanjut, berita lainnya adalah, nah, berlaku tahun depan. Omset hingga 500 juta UMKM tidak kena pajak. Oke, ini menurut saya sih langkah blunder dari pemerintah, tapi nanti akan gue bahas di berita lainnya, di video lainnya gitu ya. Kita baca. Batasan peredaran bruto tidak kena pajak senilai 500 juta akan mulai diberlakukan pada tahun 2022. Oke, topik tersebut menjadi sangat hangat di media nasional gitu ya. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang HPP, wajib pajak orang pribadi nih ya, orang pribadi. Oh, orang pribadi ya. Kalau badan gimana? Oh, kita nggak tahu. Orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 23 tahun 2018 tidak dikenai pajak penghasilan atas bagian omset sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Oke, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Oke. Menteri Bu Sri Mulyani lagi nih ya, mengatakan Bu Sri Mulyani luar biasa capek ya dia, gila ya, ini orang cewek loh dia loh. Cewek tiap hari ngurusin beginian, pusing deh. Gue bisa bayangin betapa pusingnya Bu Sri Mulyani. Oke, Bu Sri Mulyani mengatakan dalam ketentuan saat ini tidak ada batasan peredaran bruto tidak kena pajak, betul. Dengan demikian, PPh final dengan tarif 0,5%, PP 23 tahun 2018 tetap dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi UMKM tanpa batasan nilai omset, betul. Terus dia bilang gini, selama ini UMKM tidak ada batas jadi peredaran brutonya tidak ada batas dari peredaran bruto tidak kena pajak, sehingga mau peredaran bruto hanya 10 juta pun, 50 juta, 100 juta, dia tetap kena PPh final 0,5%. Betul. Adapun penyesuaian besarnya batasan peredaran bruto yang tidak dikenai pajak penghasilan ini ditetapkan dengan peraturan PMK setelah dikonsultasikan dengan DPR. Berarti kita tunggu PMK-nya ya guys, kita tunggu PMK-nya. Penyesuaian mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. Oke. Selain mengenai batasan peredaran bruto tidak kena pajak, ada pula bahasan mengenai 136 negara mewakili 90% PDB global yang telah menyepakati solusi 2 pilar, oke? 2 pillar solution untuk mengatasi tantangan pajak dari digitalisasi ekonomi. Oke. Ada pula bahasan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak. Oke. Ini ada ulasan beritanya ya. Tidak merevisi PP 23 tahun 2018. Oke. Bapak Nur yang sangat terkenal mengatakan ketentuan teknis terkait dengan implementasi peredaran bruto tidak kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi UMKM akan diatur dalam peraturan sendiri. Oke, jadi kita tunggu peraturannya ya guys. Ini masih belum jelas bagaimana prakteknya, teknisnya, tapi ya pokoknya kalau Anda punya omset 500 juta ke bawah tahun depan nggak usah bayar pajak.
Gitu. Tapi kecil sekali 400 juta ya. Oke. Otoritas tidak akan merevisi PP 23 tahun 2018. Jadi PP 23 tidak direvisi, cuman mungkin ditambahin aja, dilengkapi aja dengan PMK baru ini. Oke. Dia bilang begini, saat ini pemerintah tidak memiliki wacana untuk mengubah PP 23 tahun 2018 dan pelaksanaannya akan berjalan bersama-sama dengan Undang-Undang HPP. Oke. Mengenai mekanisme pembayarannya ke depan akan diatur pada aturan pelaksanaan. Oke. Solusi dua pilar. Ini gue baru baca pertama kali hari ini. Oke. Teman-teman tahu ya, OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, menyatakan setelah bertahun-tahun negosiasi intensif, 139 dari 140 negara anggota OECD atau garis miring G20 Inclusive Framework of BIPS. Apa ini ya? Membuat kesepakatan penting. Mereka bergabung dalam pernyataan solusi dua pilar atau Statement of the Two Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy. Waduh, luar biasa. Nanti deh kita bahas. Oke. Ada lagi berita mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak. Oke. Program pengungkapan sukarela wajib pajak terbagi menjadi dua skema. Pertama, skema untuk wajib pajak yang telah menjadi peserta teks amnesti. Jadi TA itu terbagi atas dua skema atau gua bilang dua bagian. Bagian pertama untuk yang sudah ikut TA amnesti, bagian kedua untuk yang belum ikut TA waktu tahun 2015 dulu. Oke. Baik, lanjut. Oke, wajib pajak diharapkan dapat mengungkapkan harta secara sukarela dalam program yang berlangsung mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Oke, Dirjen Pajak Surya Utomo mengatakan saat berlangsungnya program amnesti pajak sebelumnya, otoritas belum mendapatkan akses informasi keuangan, terutama dalam skema pertukaran antar negara. Betul, benar nih. Namun demikian, sejak 2017-2018, akses informasi sudah kami dapatkan. Dia bilang gitu, betul nih. Jadi inilah yang kami gunakan untuk mengawal kepatuhan wajib pajak. Oke. Apa-apa saja yang kira-kira dapat kami jadikan pembanding pada waktu wajib pajak menyampaikan SPT-nya. Inilah yang terus kami lakukan. Oke. Undang-Undang HPP mengatur kenaikan tarif PPN secara bertahap. Tarif PPN akan naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022. Oke. Dan naik lagi menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Oke. Pemerintah memastikan kenaikan PPN ini tidak akan terlalu berdampak terhadap laju inflasi. Ya, mudah-mudahan. Oke. Dengan kenaikan PPN 1%, dampak terhadap inflasi diperkirakan akan terbatas dan minimal. Oke. Lanjut. Resiko pengamanan target penerimaan pajak. Oke. Partner di DTC Fiscal Research, Bapak B. Bawono Kristiaji, menjelaskan upaya pengamanan target penerimaan pajak pada tahun depan juga masih dibayangi resiko pola positivity rate dan skenario pengendalian pandemi COVID-19. Ya, jika hal tersebut belum bisa dikelola dengan baik, maka akan terdapat tekanan terhadap aktivitas ekonomi yang kemudian berdampak bagi penerimaan pajak. Oke. Kemudian, integrasi NIK dan NPWP. Ini akan gua berulang-ulang karena beritanya sendiri berita yang berulang-ulang gitu, guys. Oke. Jadi dalam satu berita dia juga membahas hal-hal yang lain gitu loh. Oke. Di dalam Undang-Undang HPP akan dilakukan penggabungan NIK dan NPWP sehingga NIK bisa digunakan sebagai NPWP. Oke. Ini juga kita masih blur sekali. NIK akan digabungkan dengan NPWP sehingga NIK bisa digunakan sebagai NPWP. Kalau begitu, apakah artinya satu orang punya dua identitas atau bagaimana nih? Karena kalau dua identitas, ini kacau balau nanti nih. Pasti kacau balau. Teknisnya, nanti Ditjen Dukcapil menyediakan NIK, menyediakan data by name, by address. Oke, data by name, by address. Sesuai dengan prinsip ability to pay. Oke. Pak Nur lagi mengatakan penambahan lapisan penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam Undang-Undang HPP telah sesuai dengan prinsip ability to pay. Oke, setuju. Sehingga yang berpenghasilan kecil akan dilindungi dan yang berpenghasilan tinggi dituntut kontribusi yang lebih tinggi. Setuju. Oke. Lanjut. Ada berita lagi dari CNBC Indonesia. Cuma 6 bulan. Ini fakta seputar teks amnesti jilid 2. Oke. Jadi CNBC ini cukup sering bikin juga berita-berita clickbait ya.
Oke, beritanya seperti ini guys. DPR telah resmi mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang HPP. Dengan begitu, program pengampunan pajak atau tax amnesty yang kini berubah nama menjadi pengungkapan sukarela wajib pajak, program pengungkapan sukarela wajib pajak, oke, PPSWP, akan dimulai 1 Januari 2022. Lalu, bagaimana tata laksana tax amnesty jilid 2 ini? Siapa saja yang bisa mengikuti dan apa saja syarat yang harus dipenuhi? Oke, dia jelaskan nih, ada 5 fakta. 1. Program TA hanya 6 bulan. Oke, kita tahu lah ya, 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Oke, programnya nih ya, setelah itu udah nggak ada lagi. Oke, wajib pajak yang boleh ikut TA jilid 2 siapa? Oke, pemerintah mengungkapkan, program pengungkapan sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela. Oke, adapun wajib pajak yang bisa mengikuti TA jilid 2 ini adalah mereka yang pernah mengikuti TA jilid 1 sebelumnya. Ini beritanya salah tulis nih, jilid 2 ditulis. Harusnya jilid 1. Jadi, yang boleh ikut adalah yang sudah ikut TA 1 atau yang belum ikut juga bisa sih. Untuk yang sudah ikut TA 1, rinciannya adalah pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta TA jilid 1. Jadi, dulu sudah ikut TA1 nih, tapi ada yang belum diungkapkan. Nah, sekarang ikut TA2 untuk ini. Gitu, oke? Pengungkapan sukarela juga diperbolehkan bagi wajib pajak yang berdasarkan pengungkapan hartanya belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020. Itu guys, jadi ada 2 versi nih. Versi pertama adalah yang sudah ikut TA, tapi belum lapor sepenuhnya, itu satu kategori. Kategori kedua adalah untuk harta-harta yang 2016 ke 2020, alias boleh dibilang orang yang tidak ikut TA. Gitu. Oke, lanjut. Syarat dan mekanisme tax amnesty, TA2, TA 2022 lah kalau gue sebut ya. Wajib pajak harus mengungkapkan harta bersih melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan pada DJP sejak 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Ini akan diulang terus-menerus berulang-ulang. Oke. Harta bersih yang dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai PPh final. Selesai. Penghasilan yang bersifat final itu dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan DPP. Tarif kali DPP. Biasalah ya. Surat pemberitahuan pengungkapan harta tersebut harus dilampiri dengan 1. Bukti pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final. Bukti pembayaran pajak penghasilan bersifat final. Oke. Daftar rincian harta. Oke. Daftar hutang. Oke. Pernyataan mengalihkan harta bersih ke NKRI kalau dia bawa dari luar negeri ke Indonesia atau repatriasi. Oke. Terus pernyataan akan menginvestasikan harta bersih. Nah, kalau dia mau menginvestasikan. Ya dong. Setelah WP melampirkan kewajiban-kewajiban di atas, maka DJP kemudian akan menerbitkan surat keterangan terhadap penyampaian surat pemberitahuan pengungkapan harta oleh wajib pajak. Oke. Namun, jika berdasarkan hasil penelitian diketahui nih, terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, DJP akan membetulkan atau membatalkan surat keterangan tersebut. Oh iya. Dia boleh betulkan atau boleh batalkan, tapi kemungkinannya kecil karena orang boleh kena denda kok nanti. Ketentuan lebih lanjut akan diatur oleh PMK. Jadi kita tunggu PMK-nya ya guys. Terus yang keempat, sederet dosa yang diampuni dalam TA jilid 2 ini. Oke, kita mulai bahas dosa-dosaan nih guys. Keuntungan wajib pajak mengikuti TA 2022, maka WP tidak akan dikenai sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan atau yang tidak atau kurang dibayar. Ceritanya kan waktu dulu Undang-Undang tahun 2016, Undang-Undang nomor 11 yang pengampunan pajak, orang itu akan kena denda 200% kalau masih ada harta yang belum dilaporkan. Nah, denda itu akan dihapuskan, gitu guys. Selain itu, wajib pajak yang mengikuti program TA jilid 2 ini akan bebas dari tuntutan pidana karena informasi yang bersumber dari pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan
penyelidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap WP. Oke, jadi buat Anda para koruptor kelas kakap di Indonesia, sekaranglah saatnya membuka diri dan melaporkan semuanya. Oke, jadi buat para koruptor, pedagang narkoba, tukang judi, dan sebagainya, yang punya harta yang disembunyikan, nah sekaranglah saatnya kesempatan untuk taubat. Oke, bercanda guys, bercanda. Oke. Terus ada dua kebijakan TA 2022 ini. Ibu Sri Mulyani mengungkapkan terdapat dua kebijakan yang bisa masyarakat ikuti dalam TA Jilid 2 ini. Pertama, kebijakan untuk WPOP atau orang pribadi yang sudah pernah ikut TA Jilid 1 waktu dulu, yang 2015, dengan basis aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015. Oke ya, teman-teman paham ya. Kedua, adalah untuk WP yang selama ini belum melaporkan kekayaannya yang didapat pada 2016 sampai 2020 dan belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan SPT 2020-nya. Gitu. Oke. Selanjutnya, simulasi tarif kebijakan 1 pada TA 2022. Ibu Sri Mulyani menjelaskan, pada kebijakan pengungkapan sukarela ini diperuntukkan untuk wajib pajak yang sudah mengikuti TA 2015 ke belakang atau peserta TA Jilid 1 yang diselenggarakan pada 2016 sampai 2017 yang dulu itu guys. Oke. Ini untuk tahun 2015 ke belakang dengan aset yang diperoleh sebelum 31 Desember 2015 yang waktu itu diungkapkan dalam TA Jilid 1 dulu yang tahun 2015. Oke. Dalam program pengungkapan sukarela yang kali ini, para wajib pajak diberikan dengan 3 kategori yang semua rate-nya di atas yang sudah berlaku pada TA Jilid 1. Okay. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak ya. Saat itu pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak yang hartanya ada di dalam negeri atau luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia dengan rentang PPh final yang kisaran 2-10%. Waktu itu kan kalau nggak salah 2%, 3%, 4%. Terus ada lagi 10%, memang ada. Oh, yang luar negeri lebih mahal lagi. Oke. Sementara pada TA Jilid 2 yang kali ini, yang 2022, PPh final ditetapkan dalam rentang 6-11%. Gitu guys. Oke. Jadi 6% diinvestasikan, 8% tidak diinvestasikan, 11% dari luar negeri yang tidak dibawa pulang, alias juga tidak diinvestasikan. Gitu. Ini ada perhitungannya. Kita lihat contoh langsung perhitungannya ya. Mr. A sudah mengikuti TA 2015, namun dia memiliki sebuah rumah di Indonesia yang ternyata belum diungkapkan dalam TA Jilid 1 sebelumnya. Dan rumah tersebut dimiliki per 31 Desember 2015. Oke, pas banget tanggalnya. Misal, harga rumahnya 2 miliar, guys. Maka sekarang Mr. A berkesempatan melaporkan kekayaan rumahnya tersebut untuk menghindari sanksi dalam program pengungkapan sukarela. Oke, karena dalam bentuk rumah dan hanya deklarasikan harta ini, maka tarifnya 8%, guys. Jadi, pokoknya kalau sifatnya rumah, properti, mobil, motor, dan sebagainya, barang-barang yang tidak bisa diinvestasikan ke dalam investasi, maka kenanya 8%. Oke, tapi kalau sifatnya uang tunai, tabungan, deposito, emas, dan lain-lain, yang lu bisa uangkan dan diinvestasikan, maka 6%. Gitu guys. Maka tarifnya 8% kali 2 miliar. Jadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh Mr. A ke negara adalah 160 juta untuk harta yang belum diungkap dalam TA Jilid 1. Oke, mudah sekali guys. Mudah sekali. Oke, simulasi tarif kebijakan 2 pada TA Amnesti Jilid 2. Oke, jadi dia menggunakan istilah kebijakan 1, kebijakan 2. Kalau gua pakai istilah bagian 1, bagian 2. Oke. Bagian 2 adalah dalam program TA 2022 ini berlaku bagi wajib pajak yang selama ini belum melaporkan kekayaan yang diperoleh pada 2016 ke 2020 dan belum dilaporkan 2020. Oke. Jadi di SPT 2020-nya masih belum dilaporkan. Oke. Apakah pengungkapan ini sama dengan yang tadi, maksudnya dalam satu form yang sama atau formulir yang berbeda, kita belum tahu guys. Kemungkinannya formulirnya berbeda, feeling gue sih ya. Tapi kalau berbeda, nanti orang jadi double lapor dong. Susah juga ya. Oke. Tapi ya masih masuk akal lah. Kita sih kalau banyak ya suka-suka aja, karena kan kita lebih senang kalau banyak kasus ya. Tapi ya
Ya, mudah-mudahan tidak direpotkan juga sih dengan banyaknya formulir ini. Oke. Maka wajib pajak diberikan kesempatan dengan tarif PPh final sebesar 12% diinvestasikan, 14% tidak diinvestasikan, 18% luar negeri yang tidak dibawa pulang. Beres ya, 12, 14, 18. Berikut skemanya. Mr. B memiliki 2 rumah dan 1 rekening yang semuanya lokasinya di dalam negeri dan diperoleh selama 2016 sampai 2020. Namun, belum diungkapkan dalam SPT 2020. Oke. 2 rumahnya Mr. B ini senilai 3 miliar dan 1 rekening senilai 1 miliar, sehingga jadi 4 miliar. Wih, lumayan juga, banyak banget hartanya, bos. Mr. B bisa mengikuti program pengungkapan sukarela dengan deklarasi rekening senilai 1 miliar untuk dibelikan SBN. Oke, ini bisa dibeli ini. Maka dia menggunakan tarif 12%. Kita mau ngomongin tarif mungkin di lain video ya guys. Tarif ini luar biasa mahal, 12% ya. Tapi lain kali kita akan mengomongkan. Sehingga wajib pajak yang harus dibayar oleh Mr. B yakni 12% dikalikan 1 miliar. Kewajiban pajak Mr. B yang harus disetorkan ke negara sebesar 120 juta atau 12%. Oke. Ini atas 1 miliar ya guys, atas 1 miliar ya. Oke. Kita lihat infografis tax amnesty. Ini berupa foto, gua akan coba mencerna ya. Mulai 1 Januari 2022, Jokowi beri tax amnesty kedua kalinya. DPR mengesahkan RUU HPP menjadi undang-undang. Salah satu yang diatur adalah program pengungkapan sukarela wajib pajak atau tax amnesty. Oke. Ada 2 bagian, bagian 1, bagian 2. Bagian 1 adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty alias yang sudah ikut tax amnesty. Bagian 2 adalah hanya wajib pajak orang pribadi dengan basis aset perolehan 2016 ke 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020 guys. Oke. Tarifnya yang bagian 1 adalah 6%, 8%, 11%. Gampang ya. Untuk yang kedua adalah 12, 14, 18%. Oke guys. Itu mudah sekali. Oke. Kita lanjut berita lainnya guys. Berita lainnya, kalau teman-teman ada pertanyaan langsung diketik ya di komentar. Perubahan ketentuan PPN di Undang-Undang HPP. Nah, PPN guys, kali ini kita ngomongin PPN. PPN ini ada perubahan drastis. Ini berupa gambar juga. Ini dari DDTC News. Oke, DDTC News. Perubahan ketentuan PPN di Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP akhirnya disahkan, katanya. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa ketentuan perpajakan yang diubah di antaranya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang PPN. Berikut ketentuan PPN terbaru. Oke, 1. Pengecualian objek PPN dan fasilitas. Jadi ada pengecualiannya guys. Fasilitas pembebasan PPN diberikan terhadap barang kebutuhan pokok. Oke guys, barang kebutuhan pokok dibebaskan. Jasa kesehatan dibebaskan. Ini gue masih belum jelas. Kita masih tunggu PMK-nya. Apakah jasa kesehatan itu dokter, termasuk APD dan sebagainya. Apakah ini termasuk jasa-jasa di operasi dokter dan sebagainya, itu kita nggak ngerti ya. Kalau dibebaskan sih lumayan ya, dokter berarti nggak usah kena pajak dong. Enggak, ini PPN guys, ini PPN. Jasa dokter, mungkin rumah sakit maksudnya, rumah sakit ya. Terus jasa pendidikan, pokoknya yang bisnisnya di pendidikan tidak ada PPN-nya. Terus jasa layanan sosial, pokoknya semua yang berhubungan dengan layanan sosial ini bisa bebas PPN. Terus beberapa jenis jasa lainnya. Oke, tarif. Mengenai tarif nih ya. Dari sekarang sampai 31 Maret 2022, tarifnya masih 10%. 10%, 0. 10%, ya, ikutin yang dulu, guys. Oke. Mulai 1 April 2022, ganti jadi 11%. Oke. Ini proses peralihannya bakalan cukup ribet, guys. Dan ini akan terjadi tax planning yang luar biasa. Tapi ya harus diikuti. Mulai 1 April 11%. Terus akan naik lagi menjadi 12%, yang mana paling lama 1 Januari 2025, guys. Oke. Paling lama 1 Januari 2025. Mungkin 2024 atau 2023 juga boleh gitu. Mungkin dia nunggu ini, lihat kondisinya. Bagaimana prakteknya yang 11% ini, nanti baru berlaku yang 12%. Oke. Khusus
Untuk kemudahan dalam pengumpulan PPN atas jenis barang dan jasa tertentu atau sektor usaha tertentu akan diterapkan PPN final, misalnya 1%, 2%, atau 3% dari omset yang diatur dengan PMK. Oke, sekarang ada istilahnya PPN final, guys. 1%, 2%, atau 3% dari omset. Oke, ini kita tunggu PMK-nya, ini nggak jelas bagaimana arahnya. Oke. Saya minum dulu, guys. Oke. Kita lanjut. Ini berita berikutnya dari DDTC News lagi. DDTC adalah portal berita yang paling terpercaya di Indonesia untuk perpajakan, guys. Tapi ya kadang-kadang clickbait juga sih. Ya oke lah, gak apa-apa lah. Gue juga bikin video suka clickbait. Oke. Soal aturan turunan Undang-Undang HPP, ini kata Dirjen Pajak. Oke. DJP menyatakan aturan turunan dari Undang-Undang HPP saat ini masih disusun, katanya. Masih disusun, oke. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP, Pak Nur, mengatakan aturan turunan yang menjadi penjelasan dan tata cara Undang-Undang HPP sedang disusun. Menurutnya, proses penyusunan aturan turunan berjalan paralel untuk semua ketentuan. Itu. Jadi semuanya masih dalam proses. Oke guys, jadi undang-undang ini sudah disahkan, tapi peraturan turunnya masih disusun. Oke, peraturan turunan yaitu PMK yang menjelaskan setiap aturan-aturan yang berlaku itu. Oke. Pak Nur menyampaikan aturan turunan Undang-Undang HPP yang tengah disiapkan akan berbentuk PP, peraturan pemerintah, atau PMK, peraturan Menteri Keuangan. Oke. Beberapa ketentuan juga akan berlaku mulai Januari 2022 seperti TA 2022. Namun, ia memastikan seluruh ketentuan dari Undang-Undang HPP masuk prioritas untuk dirampungkan pada tahun ini, sehingga implementasi perubahan peraturan dapat berjalan optimal gitu ya. Kita tunggu perkembangannya, oke? Kalau sudah ada informasi yang lebih jauh akan kami sampaikan, katanya, oke? DJP sebelumnya menyebutkan Undang-Undang HPP memiliki 6 kelompok pengaturan, yakni ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, PPN, program pengungkapan sukarela atau PPS. Oh, istilahnya PPS, guys. PPS istilahnya ya. Program pengungkapan sukarela, PPS. Program pengungkapan sukarela, PPS. Oke. Pajak karbon serta cukai. Oke. Setidaknya terdapat 5 tujuan utama dari Undang-Undang HPP. Oke, pertama, meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Oke. Kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Ketiga, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Oke, keempat, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan memperluas basis pajak. Oke. Kelima, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Oke. Luar biasa. Lanjut. Sekarang kita bahas berita yang lain nih, guys. Berita lain. Pengusaha maklumi PPh Badan batal turun ke 20%. Ini penjelasannya, oke? Jadi buat teman-teman yang ngikutin perjalanannya, PPh Badan itu tahun lalu, tahun 2019 itu 25%, guys. 25% itu sudah lama sekali. Tahun 2020 berganti menjadi 22%, oke? 22%, dan katanya tahun 2021 akan turun ke 19 apa 20% gitu. Tapi batal. Oke, batal. Oke. Maka peraturannya mengatakan PPh Badan tetap di 22%, tidak turun. Oke, ini penjelasannya. Oke. Pengusaha mengaku dapat memahami kesepakatan pemerintah dan DPR yang membatalkan tarif PPh Badan dari 20% ke 20% pada 2022. Oke. Langkah ini diambil melalui pengesahan Undang-Undang HPP. Oke. Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APindo), Pak Sidi Widya Pratama, mengatakan iklim usaha saat Perpu 1 tahun 2020 diterbitkan berbeda dibandingkan dengan saat ini. Betul. Dulu saat diputuskan waktu mau turun itu ya, situasi dunia sedang dalam tren race to the bottom dan berlomba-lomba untuk menarik investasi asing. Untuk saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana nih yang amat banyak untuk mendanai kebutuhan penanganan pandemi COVID-19. Oke? Jadi dunia usaha bisa memahami nih, yang terpenting adalah pemulihan perekonomian yang bisa dijaga dan tercapai. Gitu. Oke, seperti diketahui,
tarif PPh badan 22% ditetapkan melalui pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh yang diubah melalui Undang-Undang HPP. Oke. Sejalan dengan pasal tersebut, maka pasal 5 Perpu 1 tahun 2020 yang menurunkan tarif PPh badan menjadi 20% pada tahun depan juga dicabut dalam Undang-Undang HPP. Oke lah, kita bisa terima lah. Oke. Dalam pidato pemerintahan di hadapan DPR ketika menyetujui Undang-Undang HPP, Pak Menkumham, Pak Yasona Lauli menyampaikan tarif PPh badan dijaga tetap sebesar 22% sejalan dengan tren global yang mulai menaikkan tarif. Ya, sekarang guys di seluruh dunia, seluruh negara sedang berusaha menaikkan tarif dan berusaha tax amnesty. Dan Indonesia ini termasuk yang sangat cepat menerapkan TA tahun depan langsung Januari. Oke. Sejalan dengan tren perpajakan global yang mulai menaikkan penerimaan dari PPh, namun tetap dapat menjaga iklim investasi, maka tarif PPh badan tetap akan sebesar 22% untuk tahun 2022 dan seterusnya, kata Pak Yasona. Oke. Meski tarif batal diturunkan, tetapi tarif PPh badan yang berlaku di Indonesia masih tetap lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata di kawasan. Betul guys, PPh kita itu masih rendah dibanding kawasan. Di kawasan ASEAN, tercatat rata-rata tarif PPh badan itu mencapai 22,17%. Ya, beda dikit lah. Adapun rata-rata tarif PPh badan di negara-negara G20 tercatat mencapai 24,17%. Wow. Jadi negara-negara G20 yang negara-negara top dunia, kita termasuk di antaranya, itu rata-rata 24%. Ya, masih oke lah. Kita 25 menjadi 22 masih oke lah guys. Oke, kita lanjut. Ini berita lain lagi. Berita lain mengatakan tak penuhi komitmen repatriasi, WP bisa kena tambahan PPh final. Oke. Sekarang kita mau jelaskan apa itu repatriasi dan deklarasi, guys. Oke. Repatriasi adalah uang ada di luar negeri dijanjikan untuk dibawa pulang ke Indonesia. Itu namanya repatriasi. Oke. Kalau deklarasi yang tadinya ada di Indonesia yang tidak ketahuan dideklarasi. Gue declare ada barangnya, gitu. Maka itu disebut deklarasi, oke ya. Nah ini ngomongin repatriasi. Jadi uang luar negeri dijanjikan mau dibawa pulang, tapi kalau tidak dipenuhi komitmennya, ini resikonya. Oke, kita baca beritanya guys. Undang-Undang HPP menetapkan ketentuan beban pajak tambahan bagi peserta program pengungkapan sukarela atau PPS. Paling gampang deh PPS ya, PPS. Harta bersih yang tidak memenuhi komitmen repatriasi dan investasi. Oke. Merujuk pasal 12 ayat 4 Undang-Undang HPP disebutkan adanya tambahan PPh final bagi peserta yang tidak memenuhi komitmen repatriasi dan investasi yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta bersih. Jadi, kalau lu udah bilang di surat pengungkapan harta bahwa lu mau bawa pulang Indonesia dan mau diinvestasikan, tapi lu tidak melakukannya, maka akan ada dendanya nih. Tapi tidak batal, guys. Tidak batal. TA-nya tidak batal. Oke? Jadi nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh TA-nya batal. Oke. Tambahan beban pajak tersebut berlaku efektif pada tahun depan. Oke. Kita baca. Dalam hal ketentuan, bla 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 bla, tidak dipenuhi oleh wajib pajak yang menyatakan mengalihkan dan atau menginvestasikan harta bersih atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada tahun pajak 2022, guys. 2022. Oke. Kenapa 2022 bukan 2023 ya? Kan mestinya 2023, karena 2023 lah batas untuk menginvestasikan. Oke. Pemerintah memberikan dua opsi kepada WP yang gagal memenuhi komitmen pada program pengungkapan sukarela harta bersih. Oke, jadi kalau lu sudah janji mau investasikan, tapi lu tidak menginvestasikan, ada dua cara. Pertama, lu sukarela memberitahukan kepada negara. Yang kedua, tunggu diketahui oleh negara. Oke. Yang pertama, lu sukarela memberitahu, kena denda lebih kecil. Yang kedua, ketahuan oleh negara, kena lebih mahal. Oke. Pemerintah memberikan dua opsi kepada WP yang gagal memenuhi komitmen pada program PPS ini. Oke. Yaitu, diberikan surat ketetapan pajak SKP kurang bayar atau sukarela menyetorkan PPh terutang dengan tarif yang lebih rendah. Oke, jadi lu punya dua pilihan. Tunggu keluar surat tagihan pajak atau langsung disetorkan PPh-nya dengan tarif yang lebih rendah. Oke. Untuk skema pertama, dengan penerbitan SKPKB, terdapat 4 kelompok dari tarif PPh final bagi wajib pajak yang tidak memenuhi komitmen repatriasi dan investasi.
Gitu. Pertama, ini agak panjang ya guys, dan gue rasa tidak perlu dihafalin karena ini akan sangat kecil kemungkinan terjadi, gitu ya. Tarif 4,5% yang berlaku bagi harta bersih dalam negeri, tetapi tidak diinvestasikan. Jadi, dalam negeri tidak diinvestasikan, kena 4,5%. Oke? Yang kedua, 4,5% juga harta bersih yang berada di luar negeri, tapi tidak diinvestasikan ke dalam. Oke? Ketiga, 6,5% untuk harta bersih, tetapi tidak dialihkan ke NKRI. Oke? Lu udah janji nih mau bawa pulang ke Indonesia, tapi nggak jadi. Lu nggak bawa pulang ke Indonesia. Gitu, maka kena 6,5%. Keempat, 8,5% untuk harta luar negeri, tetapi tidak dialihkan ke dalam NKRI dan tidak diinvestasikan pada SBN. 8,5%. Sementara itu, skema tarif PPh final kedua dengan cara menyetorkan sendiri PPh terutang memiliki 4 kelompok tarif yang lebih rendah. Kayak tadi, sama sebenarnya, cuma lebih rendah. Oke? Konsepnya sama. Tarif 3%, tadi kan 4,5. 4,5 menjadi 3%. Oke? 3% berlaku atas harta bersih di wilayah NKRI yang diinvestasikan pada SBN. 3%. Oke? Yang kedua adalah 3% juga bagi wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan atas harta bersih di luar negeri dan diinvestasikan pada SBN. Keempat, 5%. Tadi kan 8,5% ya, jadi 5%. Berlaku pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan atas harta bersih yang berada di luar negeri dan tidak diinvestasikan. Oke? Nah, dikata bilang ini, dalam hal wajib pajak atas kehendak sendiri mengungkapkan penghasilan tersebut dan menyetorkan sendiri PPh yang terhutang. Oke? Jadi, kalau TA ini kali ini cukup bersahabat ya guys. Kalau lu tidak lapor, kalau lu gagal memenuhi janji lu, TA tidak batal. Cuman lu bayar pajak tambahan aja. Gitu. Oleh karena itu jangan sampai lu batal gitu guys. Oke, jangan sampai lu tidak memenuhi komitmen lu. Oke? Oke, kita akan bahas lagi berita terakhir. Ini berita terakhir, kalau masih ada waktu gue akan lanjut ke ininya, ke PowerPoint dari pajak. Oke. Yang pertama, ini berita terakhir nih. Tingkatkan pengawasan pajak, tapping box di tempat usaha diperbanyak. Oke, ini Kabupaten Temanggung. Pemerintahan Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, akan terus meningkatkan pengawasan pajak berbasis elektronik sebagai salah satu upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ini ngomongin pajak daerah lah ya. Jadi, ini buat restoran ya, untuk pokoknya pajak daerah gitu, tapping box. Nggak usah dibahas deh, tapping box. Teman-teman juga nggak paham. Oke. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung diketik di bagian pertanyaan ya, guys. Oke. Sekarang gue akan baca Rapimnas DJP 3 tahun 2021. RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Oke. Ini dia ada beberapa bab. Ini secara ringkas saja guys, Oke, sistematikanya seperti ini. Oke, sistematikanya adalah bab 1 adalah asas, tujuan, dan ruang lingkup. Bab 2 itu KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bab 2 itu KUP. Bab 3 itu PPh. Bab keempat itu PPN. Bab kelima itu PPS, program pengungkapan sukarela. Bab keenam itu pajak karbon. Bab ke-7 cukai. Bab ke-8 peralihan. Bab ke-9 penutup. Oke, jadi gampang ya. Semuanya sudah lengkap di sini. Namanya juga HPP ya, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 1 asas, kedua KUP, ketiga PPh, keempat PPN, kelima PPS, ke-6 karbon, ke-7 cukai, ke-8 peralihan, dan tutup. Oke, gampang ya. Oke. Bab 2. Bab 2 kan KUP. Tadi KUP, apa yang dibahas dalam KUP? Di pasal 2 dia mengatur mengenai perubahan NIK sebagai NPWP. Nah, nanti dibaca nih. Ini gue belum pernah baca sebelumnya ya. Oke. Terus pasal 8, batas waktu pengungkapan ketidakbenaran SPT saat pemeriksaan. Oke. Pasal 13, besaran sanksi saat pemeriksaan. Oke. Pasal 14, penagihan atas wan prestasi pembayaran angsuran atau penundaan kurang bayar SPT tahunan. Tuh. Penagihan atas wan prestasi pembayaran angsuran atau penundaan kurang bayar SPT tahunan.
Kita masih baca lagi, guys. Pasal 20A, KUP. Kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara. Wow. Jadi sekarang nih, guys, semua negara itu sudah bersatu untuk menukar data informasi perpajakan dan keuangannya, guys. Jadi, kalau lu punya uang, punya duit, lu taruh di berbagai negara, udah nggak zaman. Karena semua akan terbuka, semua akan diketahui oleh pajak. Oke. Pasal 25. Besaran sanksi akibat keberatan ditolak atau diterima sebagian. Ini revisi. Pasal 27. Besaran sanksi akibat banding atau PK mempertahankan ketetapan DJP. Ini revisi, penurunan. Pasal 27C. Prosedur persetujuan bersama dalam rangka menyelesaikan masalah dalam penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Ini baru. Pasal 32. Kuasa wajib pajak. Ini apa ya? Revisi. Oke, kuasa wajib pajak. Ini nggak ngerti. Kita mesti baca karena gua kuasa wajib pajak. Pasal 32A, penunjukan pihak lain untuk memungut PPh, PPN, PTE. Nah, ini baru. Oke. Jadi yang kita sudah sering membahas mengenai bagaimana caranya agar marketplace itu menjadi pemungut PPh dan PPN. Itu akan langsung meningkat pendapatan negara, guys. Sudah saatnya marketplace menjadi pihak yang memungut PPh dan PPN. Seharusnya dari dulu tuh, dari tahun lalu harusnya sih. Oke. Pasal 34. Pemberian data dalam rangka menegakkan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara. Pasal 40. Daluarsa penuntutan pidana pajak. Oh, ada revisi ya. Pasal 43A. Pemeriksaan bukti permulaan, bukper, dilaksanakan berdasarkan surat perintah pemeriksaan bukper. Oke. Pasal 44. Kewenangan penyidik pajak untuk melakukan pemblokiran atau penyitaan aset tersangka sesuai Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini revisi. Jadi, mengenai ini pidana ya guys, mengenai pidana. 44A, penghentian penyidikan. Oke. Pasal 44C, pidana denda tidak disubsidiar. Oke. 44D, persidangan in absentia. Ini baru juga. Oke. Pasal 44E, KUP, pendelegasian kewenangan. Ini revisi. Oke. Bab ketiga mengenai PPh. Tadi kan bab 2 mengenai KUP, bab ketiga PPh. Pasal 4, pengenaan pajak atas natura. Ini revisi. Pengenaan pajak atas natura lagi, masih revisi. Batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Ini baru, guys. Ini baru yang kita sudah sebutin ya. Kalau UMKM, batasannya 500 juta tidak kena PPh. Oke, UMKM. Yang 500 juta. Tapi kita nggak tahu detailnya ya. Terus pengenaan pajak atas natura, penyusutan dan amortisasi aset dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Revisi. Ini revisi. Tarif PPh orang pribadi dan badan ini juga ada revisi yang tadi itu. Tarifnya yang dari bracket yang bertambah, PPh badan juga berubah. Instrumen pencegahan penghindaran pajak, terus kesepakatan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Oke. Itu aja guys, waktunya udah habis, udah 1 jam. Karena Instagramnya maksimal 1 jam. Masih ada banyak sekali. Nanti gua akan taruh di deskripsi di YouTube guys. Untuk file-file ini, karena ada banyak sekali file-filenya, ada klaster-klasternya, klaster KUP, klaster pajak internasional, klaster PPh, klaster PPN, dan sebagainya gitu ya. Nanti kita akan bahas guys lebih lengkap lagi ya. Oke, gitu aja guys. Terima kasih buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ketik di komentar di YouTube gua atau di komentar Instagram ini, atau langsung masuk ke www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Di situ teman-teman bisa langsung tanya jawab dengan gue langsung di situ. Oke, tapi itu bukan jasa konsultan pajak resmi ya guys. Itu hanyalah tanya jawab atau diskusi aja dalam rangka gue bantu DJP aja untuk edukasi kepada masyarakat gitu ya. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa lagi minggu depan. See you.